Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Idoma Pudo, kelas AK20C, Prodi D3 Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mengulas materi yang ada di modul semester 4. Nah, materinya itu salah satunya itu tentang ekuitas pemegang saham. Sebelum kita melanjutkan ke soal-soal ataupun pembahasan yang lainnya, kita harus mengetahui apa sih ekuitas pemegang saham itu. Oke. Ekuitas pemegang saham juga diartikan sebagai modal karena berupa harta yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk digunakan sebagai biaya operasional perusahaan. Nantinya, harta tersebut akan mengalami residu atau pengurangan karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti kewajiban hutang dan beban lainnya. Nilai dari ekuitas tidak selalu positif. Bisa saja nilai ekuitas menjadi negatif karena beban yang dimiliki perusahaan lebih besar dibanding dengan nilai asetnya. Selanjutnya, saat ekuitas memiliki nilai negatif, maka disebut dengan defisit. Beban perusahaan bisa dikategorikan sebagai hutang perusahaan, gaji karyawan, dan bisa juga beban operasional alat perusahaan. Ketika nilai ekuitas dalam posisi negatif, maka perlu diwaspadai, karena jika semakin parah nilai negatifnya, bisa saja perusahaan mengalami kebangkrutan. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah uang yang diberikan kepada pemegang saham ketika aset perusahaan dilikuidasi serta hutang dibayar. Nilai yang dalam kehidupan sehari-hari sering dibahas. Ekuitas yang satu ini juga dijadikan sebagai faktor acuan penentu sehat tidaknya kondisi keuangan sebuah bisnis. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang klasifikasi ekuitas pemegang saham. Nah, apa sih klasifikasi itu? Klasifikasi dari ekuitas pemegang saham atas dasar sumber dibagi menjadi modal, setoran, dan laba ditahan. Penyajian klasifikasi ekuitas atas dasar sumber merupakan yang paling tradisional atau yang paling banyak digunakan oleh banyak perusahaan. Alasannya ada dua, yaitu yang pertama, modal disetor. Yang termasuk ke dalam modal disetor adalah modal yuridis seperti penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi, dan lain-lain. Selain itu, modal setoran lain juga termasuk dan berisi tentang premium modal saham, penjualan saham, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturisasi kapasitas, dan revaluasi aset. Nah, yang kedua yaitu tentang laba ditahan. Sedangkan yang termasuk ke dalam laba ditahan adalah laporan laba rugi, dividen, rekapitulasi, defisit, dan perubahan akuntansi. Dan ada juga beberapa komponen ekuitas pemegang saham lainnya yang tidak termasuk ke dalam pos tersebut seperti utang perusahaan sebelum terrealisasi, penyesuaian kapasitas sebelum terrealisasi lainnya, dan hak pemegang saham. Baiklah, agar lebih jelasnya, mungkin kita bisa melihat dari latihan soal tersebut. Nah, latihan soal tersebut itu tentang ekuitas pemegang saham. Ada modal disetor, saham biasa 800 sampai 10 lembar jadi 8 juta. Tambahan modal disetor saham harga 8 juta, total modal disetor semuanya 16 juta. Nah, ada laba ditahan juga seharga 4 juta. Ekuitas pemegang saham jadi 20 juta. Nah, pertanyaannya, dilakukan penarikan saham biasa sebanyak 2.000 lembar dengan harga 2.500, saham treasury dijual sebanyak 400 lembar dengan harga 1.800, saham treasury dijual sebanyak 600 lembar dengan harga 2.800 lembar. Yang kedua, oke, untuk jawabannya adalah saham treasury seharga 2.000 kali 2.500 sama dengan 5 juta. Dan selanjutnya ada kas yaitu 5 juta dan kas 400 kali 1.800 sama dengan 720.000. Selanjutnya itu adalah laba ditahan seharga 280.000, saham treasury 400 kali 2.500 sama dengan 1 juta. Selanjutnya ada kas 600 kali 2.800 sama dengan 1.680.000. Saham treasury 600 kali 2.500 sama dengan 1.500.
Yang selanjutnya itu ada tambahan modal disetor saham treasury seharga 180.000, kas 800 kali 2.000 sama dengan 1.600.000. Selanjutnya ada tambahan modal disetor saham treasury yaitu ada 180.000, laba ditahannya itu 220.000, saham treasury-nya itu 800 kali 2.500 sama dengan 2 juta. Dan untuk selanjutnya yaitu ekuitas megang saham, modal disetor saham biasa nilai nominal EP 40.000, modal dasar 15.000 lembar, modal ditempatkan setor penuh 25 lembar. Jadi semuanya itu 2 miliar. Nah, yang selanjutnya itu ada HIGO saham biasa seharga 220 juta sama dengan 1.780.000.000. Ada HIGO saham treasury yaitu